Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang latar belakang skripsi. Ada 3 judul skripsi yang saya sampaikan. Yang pertama, judul skripsi Strategi Pembelajaran Mufrodat dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul, Lumbir, Banyumas. Jenis penelitian kualitatif oleh Nurbaiti, IAIN Purwokerto. Yang kedua, judul skripsi Pembelajaran Mufrodat Kosakata Bahasa Arab dengan menggunakan Wordwall. Studi eksperimen SMK Muhammadiyah Lendah kelas 10. Penulis Ana Rizkasari, UIN Sunan Kalijaga. Yang ketiga, judul skripsi Pengaruh Penguasaan Mufrodat terhadap Keterampilan Membaca Bahasa Arab siswa kelas 8 di MTSN Ngemplak, Sleman. Jenis penelitian kuantitatif oleh Nurjanah, UIN Sunan Kalijaga. Berikut yang pertama, judul skripsi yang pertama tadi, Strategi Pembelajaran Mufrodat dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul, Lumbir, Banyumas, oleh Nurbaiti, IAIN Purwokerto. Isi latar belakangnya yaitu paragraf pertama, penulis memberikan definisi tentang bahasa Arab atau gambaran umum tentang bahasa Arab. Yang kedua, paragraf kedua, pendapat penulis tentang bahasa Arab sendiri. Yang ketiga, penulis menuliskan fenomena yang terjadi sekitarnya terkait pokok bahasan bahasa Arab. Paragraf keempat, penulis menyebutkan satu objek penelitiannya, yaitu di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul, dan dia memberikan penjelasan terkait pengajaran bahasa Arab yang sebaiknya dilakukan guru. Dia memberikan masukan bahwa guru itu harus menggunakan strategi dalam pembelajaran. Yang kelima, penulis menyampaikan pengertian strategi pembelajaran. Yang keenam, penulis memberikan pendapat bahwa siswa juga harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, penulis menjelaskan tujuan khusus pembelajaran bahasa Arab itu di madrasah tersebut dan menyatakan strategi yang digunakan guru bahasa Arab di sana. Yang kesembilan, penulis menyimpulkan dari latar belakang atau fenomena di atas bahwa penulis mengambil penelitian tentang strategi pembelajaran mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul, dan penulis memberikan alasannya mengapa ia melakukan penelitian di sana. Yang ke-10, penulis menyatakan ingin meneliti lebih dalam tentang masalah ini. Analisis skripsi yang kedua, judul Pembelajaran Mufrodat Kosakata Bahasa Arab dengan menggunakan media Wordwall. Studi eksperimen SMK Muhammadiyah Lendah kelas 10 oleh Ana Rizkasari, UIN Sunan Kalijaga. Isi latar belakangnya, yang pertama, paragraf 1-2 menjelaskan definisi bahasa menurut para ilmuwan, dan di dalamnya ada dalilnya dari Al-Quran. Paragraf ketiga, pendapat penulis terkait pembelajaran bahasa. Yang paragraf keempat, menjelaskan cakupan keterampilan berbahasa. Yang kelima, penulis menyatakan fenomena yang terjadi atau menyebutkan variabelnya. Yang keenam, penulis mengaitkan tentang Yang keenam, pendapat penulis terkait pembelajaran mufrodat. Yang ketujuh, penulis memberikan solusi atas masalah dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedelapan, penulis mengaitkan teori kosakata dengan objek penelitiannya. Yang kesembilan, penulis memberikan tindakan untuk membantu memecahkan masalah. Yang ke-10, penulis menjelaskan bahwa pembelajaran sebelumnya mengalami kesulitan dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab, dan penulis mengungkapkan bahwa ia ingin mengetahui lebih dalam tentang pembelajaran
mufradat siswa menggunakan media Wordwall. Penulis menggunakan eksperimen. Yang ke-11, penulis menyatakan bahwa di sekolahan ini mengalami kesulitan dalam mempelajari kosakata. Sebelumnya, penulis melakukan observasi terlebih dahulu. Kemudian, peneliti ingin melakukan eksperimen pembelajaran kosakata dengan media Wordwall. Kemudian judul skripsi yang ketiga yaitu pengaruh penguasaan mufradat tentang keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas 8 di MTSN Ngemplak Sleman, penelitian kuantitatif oleh Nurjana Uwin Sunan Kalijaga. Isi latar belakangnya, yang pertama, paragraf pertama menjelaskan gambaran umum jenis-jenis bahasa. Paragraf kedua, pendapat penulis terkait penggunaan bahasa Arab di dunia. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang fungsi bahasa. Kemudian paragraf 4 menyatakan fenomena yang terjadi. Yang kelima, menguatkan dengan teori tujuan pembelajaran bahasa Arab mencakup 4 keterampilan. Yang keenam, pendapat tokoh tentang keterampilan berbahasa. Yang ketujuh, penulis memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Dalam hal ini pembelajaran mufradat. Yang kedelapan, pendapat tokoh lain bahwa masalah pembelajaran kosakata sangat dibicarakan. Yang ke-9, kesadaran penulis tentang pentingnya pengajaran mufradat. Yang ke-10, penulis mengungkapkan masalah-masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran mufradat. Yang ke-11, penulis menyebutkan penelitian yang mengalami masalah tersebut. Yang ke-11, peneliti menyebutkan objek penelitian yang mengalami masalah tersebut. Penulis ingin mengetahui cara pembelajaran mufradat di MTSN ini. Yang ke-12, penulis menyatakan bahwa pentingnya bahasa Arab bagi siswa. Maka penulis ingin meneliti lebih dalam tentang pengaruh penguasaan mufradat terhadap keterampilan membaca bahasa Arab di sekolah ini, di MTSN. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.